Semoga semua makhluk bahagia. Semoga semua makhluk bahagia. Ketika kita membaca, saya berlindung pada Buddha, saya berlindung pada Dharma, saya berlindung pada Sangha. Tetapi perlindungan ini jangan dianggap perlindungan seperti kalau misalnya saja Anda kalau hujan lalu berlindung dengan payung. Bukan. Karena Sang Buddha sebetulnya tidak bisa melindungi Anda. Karena itu kalau Anda pergi ke Buddha Rupang, lalu Anda minta kepada patung, oh Sang Buddha berilah saya perlindungan menyeluruh sepanjang hari. Tidak bisa. Kenapa? Karena patung Sang Buddha bukan satpam 24 jam. Bukan. Anda minta keselamatan kepada patung Sang Buddha juga tidak bisa. Kenapa? Lo patung ini didorong aja jatuh, lehernya patah, mau menyelamatkan Anda. Iya kan? Anda minta pertolongan, oh Sang Buddha bantulah aku dari segala kesulitan. Loh, patung ini naik ke sini saja dibantu orang. Kalau tidak dibantu tidak akan naik ke sini. Jadi kita jangan minta kepada patung karena kita bukan penyembah berhala dan kita bukan pengemis intelek. Kita tidak diajar meminta. Hukumnya bukan take and give. Take and give itu berarti ambil dulu baru give. Ya toh? Saya akan ambil sesuatu. Setelah itu baru aku akan kasih. Karena itu dalam bahasa Indonesia take and give ini jadi terima kasih. Saya terima dulu, baru kasih-kasih. Tidak terima, tidak kasih. Ini sebetulnya melanggar hukum alam. Karena hukum alam tanam dulu, baru panen. Kasih dulu, baru terima. Bukan terima dulu, baru kasih. Ya. Jadi sebetulnya bahasa Indonesia yang paling tepat bukan terima kasih, tapi kasih terima. Oleh karena itu agama Buddha bukan meminta kepada patung. Itu seperti take and give. Oh Sang Buddha, kalau engkau memberikan aku rezeki maka aku bangunkan engkau sebuah wihara. Take and give. Kalau engkau tidak memberikan rezeki, tidak mau aku bangun wihara untuk kamu. Agama Buddha adalah give and take. Jadi kalau kita di depan Buddha Rupang, apa yang kita lakukan? Penghormatan. Kita mengulang khotbah Sang Buddha. Kemudian kita merenungkan Dharma itu. Lalu kita laksanakan di dalam kehidupan sehari-hari. Aku berlindung pada Buddha. Sebetulnya bukan meminta tolong kepada Sang Buddha secara pribadi. Tetapi kita sebetulnya merenungkan kehidupan Sang Buddha. Riwayat Sang Buddha. Sang Buddha sebagai manusia biasa. Karena perjuangannya, karena semangatnya, beliau bisa mencapai kesucian. Kalau sekarang kita manusia biasa, kita mau berjuang, kita mau bersemangat, pasti bisa. Inilah kelebihan dalam Dharma. Karena Sang Buddha manusia biasa, maka kita bisa mengikuti beliau. Kalau Sang Buddha bukan manusia biasa, kalau Sang Buddha dewa yang luar biasa, kita nggak levelnya ikut dengan dia. Aku berlindung pada Buddha. Dengan demikian aku menjadikan semangat hidup Sang Buddha ini sebagai pedoman hidupku. Jadi yang dijadikan perlindungan sifat-sifat kebudaan. Semangat yang tinggi untuk berjuang tak kenal putus asa. Kesulitan setahun, 2 tahun, 10 tahun pun yang aku hadapi itu belum apa-apa dibandingkan kesulitan yang dihadapi oleh Bodhisattva Siddhartha Gautama. Ini perlindungan yang pertama. Perlindungan yang kedua adalah perlindungan kepada Dharma. Perlindungan kepada Dharma ini bukan berarti, wah kalau ada bahaya langsung lari di balik kitab-kitab suci. Lalu, wah ini begitu ada bahaya, berlindung di situ pasti setan pergi. Atau kalau tadi berlindung pada Buddha, ada setan datang langsung ambil patung Buddha, tunjukkan. Kalau setannya nggak pergi, lemparkan. Kalau kena kepala mertua ya sorry aja. Demikian pula berlindung kepada Dharma. Bukan, wah ini ada demit, ada setan, tunjukkan kitab suci.
Langsung saya tanya amblas. Ya kalau saya tanya ngerti bahasa Pali. Nah, kalau saya tanya nggak bisa mas, ketin apa deh gitu. Tulisan apa deh ini? Ya kan repot. Jadi berlindung pada Dharma bukan berarti berlindung pada buku-buku. Ada orang dulu minta disumpah jabatan. Kalau jadi apoteker, jadi dokter, kalau di Indonesia itu kan ada penyumpahan. Kasih kitab suci di atasnya. Lah saya suruh nyumpahin, disuruh bawa kitab suci Tripitaka. Saya tanya sama dia, kamu bisa bayangin Tripitaka itu seberapa? 46 buku. Itu yang bahasa yang tidak kita ngerti loh. Itu tulisan Thai. Yang hurufnya yang bahasa Inggris, yang hari ini saya punya lengkap dan itu belum selesai. 52 buku. Tebel-tebel sebantal-bantal. Saya suruh menyumpah 52 buku, saya suruh bawa. Saya bawanya mana tahan, saya nggak pernah fitness lagi. Anda tidak bayangkan bahwa Sang Buddha itu ceramah selama 45 tahun, satu hari 6 kali ceramah, sehingga menjadi 84.000 ceramah dikumpulkan. Ini 46 ya. Itu yang bahasa nggak ngerti. Yang 52 ini yang bahasa Inggris yang belum selesai. Itu kalau di rak saya itu sudah 3 rak itu. Memanjang begini. Jadi itu bukan nanti kalau ada apa-apa lalu berlindung di Tripitaka. Tidak benar. Aku berlindung kepada Dharma adalah aku berlindung pada kebenaran yang diajarkan oleh Sang Buddha. Kurangi kejahatan, tambah kebaikan, sucikan pikiran. Itulah yang menjadi pelindung kita. Kemana kita pergi? Bersihkanlah pikiran, sucikanlah pikiran, kurangilah kejahatan, tambah kebaikan. Seperti yang bermalam-malam sudah kita bahas bersama. Anda pengen terhindar dari magic, Anda pengen memperoleh kebahagiaan, Anda pengen terlepas dari semua penderitaan. Tidak ada pilihan lain kecuali Anda menambah kebajikan, mengurangi kejahatan, dan menyucikan pikiran. Ini adalah merupakan latihan yang paling penting. Karena orang bisa baik ucapannya, bisa baik perilakunya, tapi pikirannya tetap jahat alias menjadi orang yang munafik. Nah, saudara-saudara, aku berlindung pada Dharma berarti aku menjadikan Dharma atau kebenaran ini sebagai pedoman hidup. Artinya sekarang aku berlindung kepada Buddha dan aku berlindung kepada Dharma adalah aku menjadikan Dharma kebenaran ini sebagai pedoman hidup dengan penuh semangat. Setiap saat ucapan kita, perbuatan kita selalu kita dasarkan pada Dharma. Dan dengan semangat. Jangan pernah sampai punya pikiran, aduh aku sudah jalani Dharma sekian lama kok ya masih hidupku menderita terus. Karena itu harus dibalik pola pikirnya. Untung aku sudah jalankan Dharma. Kalau aku nggak jalankan Dharma kan double lipat penderitaannya. Untung. Nah itu dengan pola pikir gitu kan membuat kita jadi semangat. Terus berjuang, terus berjuang. Nah, inilah Buddhang Saranang Kacami. Semangat Buddha ada dalam diri kita. Kebenaran Dharma ada di dalam diri kita. Kemudian Sangghang Saranang Kacami. Aku berlindung kepada Sangha. Kalau Anda membaca Sangha Nusati, di situ kan ada terjemahannya. Sangha Siswasang Bhagawa, yang telah bertindak benar, lurus dan patut. Sangghang Saranang Kacami itu berarti Anda sebagai Sangha Siswasang Bhagawa itu harus bertindak lurus, benar dan patut. Jadi Sangghang Saranang Kacami bukan berlindung di luaran lagi, tetapi tetap pada diri Anda sendiri yang harus bertindak lurus, benar, patut. Apakah yang disebut lurus? Tidak bengkok. Apakah perilaku yang bengkok? Perilaku yang salah. Perilaku yang tidak lurus itu adalah yang bengkok, yang adharma, yang mengembangkan ketamaan, kebencian, dan kegelapan batin. Itulah tindakan yang tidak lurus, alias bengkok. Anda harus bertindak benar. Benar itu tidak salah. Apakah artinya? Anda harus mematuhi hukum undang-undang yang berlaku di tempat Anda tinggal. Jadi Anda tinggal di sini, patuhilah hukum-hukum yang ada di negara Australia ini. Jangan Anda tinggal di Australia, hukumnya mau Indonesia. Nanti Anda di Indonesia, mau hukumnya di Australia. Repot. Anda tinggal di Tiongkok, jalan sebelah kanan. Anda pakai hukum Tiongkok di Indonesia, tubruan terus.
Anda pakai hukum Indonesia di Tiongkok, tubrukan terus. Iya kan? Kenapa? Karena Anda sudah tidak bertindak benar. Kalau Anda mau selamat, Anda mau bahagia, Anda harus bertindak benar, mengikuti peraturan-peraturan lokal, undang-undang lokal. Lurus, benar, patut. Patut itu apa? Patut itu bukan menurut dhamma, bukan menurut undang-undang. Patut itu berdasarkan kebudayaan yang bersifat komunal. Merokok di sini dalam ruangan kebaktian. Secara dharma tidak ada larangan loh merokok, tidak masalah. Berarti kan lurus-lurus saja tuh. Undang-undang apa ada larangannya? Kan tidak ada tuh. Handphone di dalam ruangan kebaktian, ada peraturan dharmanya? Tidak ada. Lurus toh. Punya handphone bunyi. Nah, undang-undang kan juga nggak melarang toh. Handphone di dalam ruangan kebaktian berkering-kering boleh toh, aktif boleh toh. Tapi kenapa kebaktian kok tidak boleh atau acara-acara formal tidak boleh? Ini kepatutan. Nah, kalau kita bisa mengerti tiga hal tadi, lurus, benar, dan patut, wah, hidup kita ini happy. Kemana kita pergi, kita bisa menyesuaikan diri. Itu sudah bagian dari perlindungan yang kita miliki. Jadi Anda bisa ngerti tuh sekarang, Buddha Angkaranangka Jami, aku berlindung pada semangat untuk melaksanakan terus apa yang mau kita jadikan ideologi kita. Lah semangatnya apa? Semangat dalam Dhammang Saranangka Jami, yaitu semangat berisi kebenaran. Kebenaran apa yang harus kita kerjakan? Sanggang Saranangka Jami, yaitu adalah lurus, benar, dan patut. Jalani sesuai dengan dharma, kemudian berdasarkan undang-undang setempat, dan berdasarkan kesepakatan bersama, adat dan tradisi bersama. Ini kan sudah mulai makin spesifik, makin menyempit, makin terapan, makin bisa dikerjakan. Apalagi setelah Anda membaca Wadana dan Tisarana, Anda membaca Pancasila. Itu jauh-jauh lebih spesifik lagi, karena Pancasila berbicara tentang jangan melakukan. Karena ini yang akan membuat selamat diri Anda. Jangan melakukan pembunuhan, jangan melakukan pencurian, jangan melakukan pelanggaran kesusilaan, jangan melakukan kebohongan, jangan mabuk-mabukan. 5 hal ini. Ini jelas terapan. Kita pasti melaksanakan itu. Umat atau umum, normal-normal, pasti melaksanakan ini. Kenapa Anda bisa duduk berdekatan dengan teman dengan baik? Karena teman Anda tidak mungkin membunuh Anda, tidak mungkin mencuri barang Anda, tidak mungkin mengganggu kesusilaan dan kehormatan Anda, tidak mungkin menipu Anda. Dan kalau orang mabuk masuk ke tempat ini, kita bubar. Iya kan? Berarti dengan demikian normal-normal di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau Anda ingin berkumpul, bermasyarakat dengan baik, Anda mesti melaksanakan 5 kemoralan ini. Tidak mungkin tidak. Jadi kalau ada orang mengatakan, ada dua bantai Pancasila Buddha ini, saya bolong sana, bolong sini, itu sebetulnya karena tidak ada kemauan untuk melakukan itu. Karena ini sudah terbukti kok. Gampang. Jadi saudara-saudara, Pancasila Buddhis ini adalah unsur yang paling terapan. Di dalam Dharma pernah disampaikan bahwa orang yang melaksanakan Pancasila Buddhis sampai 100% dalam segala segi kehidupannya dengan penuh semangat seumur hidup, orang itu mencapai kesucian. Jangan menganggap enteng Pancasila Buddhis. Sekali orang itu melaksanakan dengan sungguh-sungguh Pancasila Buddhis, orang itu mencapai kesucian. Nah, oleh karena itu, kalau kita sekarang dalam kehidupan sehari-hari, laksanakanlah Pancasila Buddhis itu. Kenapa? Dengan begitu, Anda dengan bersemangat melaksanakan Pancasila Buddhis, Anda sebetulnya menaiki tahap yang kedua, yaitu berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Yang artinya perlindungan sebetulnya pada diri sendiri. Perlindungan pada Buddha, Dhamma, dan Sangha sebetulnya perlindungan pada semangat. Jadi karena semangat Sang Buddha ini untuk selalu ada sebagai gerakan motor untuk kehidupan Anda sehari-hari, semangat untuk mengembangkan kebenaran dengan melaksanakan perbuatan yang lurus, benar, dan patut, dikembangkan lagi di dalam pelaksanaan 5 sila. Kalau Anda melaksanakan ini semua, maka sebenarnya kebahagiaan di dunia akan Anda dapatkan. Kebahagiaan setelah mati, terlahir di salah satu dari 26 surga, akan Anda miliki. Happy toh? Anda tinggal pilih coupling yang mana.